Oke, sorry ya. Suara saya kedengaran sekarang? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oke, sorry. Tiba-tiba hilang sinyalnya. Sinyal internetnya tiba-tiba hilang. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke analisis tentang tugas jurnalnya, papernya ada yang mau ditanyakan? Saya nggak bisa review semua dulu, tapi nanti minggu depan saya koreksi kelompok yang berbeda ya, supaya sambil jalan jadi semuanya kena gitu ya. Iya. Miss, mau tanya lagi. Miss, mau tanya lagi, Miss. Kalau untuk yang kuesioner itu, misalkan kita ambil kuesioner yang tentang gadgetnya ini dari penelitian yang A, terus yang kualitas tidurnya dari penelitian B, itu nggak apa-apa, Miss? Nggak apa-apa, tapi baiknya kamu uji validitas ulang. Misalnya kamu dapat sampel 100 ya, minimal ke 20 orang saja dulu uji validitas dan reliabilitas ulang, terus hasilnya gimana, valid dan reliable atau tidak, kemudian baru kamu sebar kuesioner untuk realnya pengumpulan data sampelnya gitu. Iya. Oke, terima kasih, Miss. Iya. Ini ada yang nggak hadir kayaknya ya. Nanda mana Nanda? Tadi yang penjelasan saya tentang bikin latar belakang atau pendahuluan sudah dicatat kan? Struktur tadi mana ya? Sudah, Miss. Sudah ya. Sama struktur tadi, strukturnya. Tadi saya nyimpan di mana? Picture apa ya? Miss mau tanya. Mm-hmm. Kan kalau saya kan ngambil kuesionernya itu, jadi dalam satu kuesioner yang dari penelitian orang itu, nggak semuanya pertanyaan saya ambil. Harus valid, Miss. Enggak, selama nggak dirubah sih nggak masalah ya. Tes. Devi. Iya, ya, Miss. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Nah, ada lagi yang mau tanya terkait tugas? Kita hari ini akan bahas tentang analisis univariat. Ada yang mau nanya lagi tentang tugas? Tidak ada. Jadi tadi karena sinyalnya hilang ya, rekamannya itu kepotong ke partisi. Ini ada lagi converting nih rekaman yang tadi. Terus yang keduanya ini lagi running kan, jadinya kemungkinan di tes. Kedengaran jelas suara saya? Tes. Di dalam YouTube-nya link rekaman nanti ada 2 ya. Saya upload dua video ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini analisis univariat. Suaranya putus-putus nih. Masih putus-putus nggak? Halo. Maaf, Bu, suara. Sudah cukup stabil kah suara saya? Suaranya, Bu. Baru tadi putus-putus nih. Maaf. Sekarang Kayaknya. Dah. Oh my gosh, mau habis lur. Oke. Nah. Sorry ya, saya keluar lagi tadi. Iya, Bu. Iya, Miss. Keluar sendiri. Nggak tahu kurang stabil sinyalnya. Sorry. Nah, sekarang masih putus-putus nggak suaranya? Udah jelas nih. Udah jelas ya. Enggak, Miss. Udah ya, ada pertanyaan lagi nggak dari tentang tugas? Nggak ada. Putus-putus lagi, Miss. Putus lagi ya. Nah ini
Hari ini kita akan melakukan analisis univariat. Saya jelasin konsep dulu, nanti SPSS-nya tolong sudah dibuka ya. Jadi nggak loading-loading kayak kemarin. SPSS-nya udah dibuka. Sudah, Bu. Sudah, oke. Partisipannya mana? Kameranya diaktifkan coba. Nah, ini ketika kita sudah memiliki data, ya, teman-teman kan kemarin sudah bahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Nah, kuesioner kita sudah valid, sudah reliable, maka sudah boleh kita turun lapangan untuk menyebarkan kuesioner, ya. Baik itu melalui wawancara atau angket. Angket itu artinya dia ngisi langsung. Isi langsung tanpa perlu kita tanya-tanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai Google Form itu kan kamu nggak nanya nama kamu siapa, umur kamu berapa, nggak nanya, tapi langsung si responden yang isi berdasarkan pertanyaan tertulis di dalam sana, maka itu namanya angket, ya. Metodenya bukan dengan wawancara atau cara ukurnya bukan dengan wawancara. Nah, kalau sudah terkumpul data, misalnya kita mau melakukan studi pada 100 sampel minimal, lalu kita sudah dapat 100 dan kita mau melakukan analisis, ya. Langkah berikutnya ada analisis. Jadi sebenarnya ada tahapan cleaning data dulu, terus coding segala macam di SPSS. Saya anggap kalian sudah paham. Jadi pesan saya nanti ketika sudah dapat datanya dan mau menganalisis, untuk variabel yang berisiko itu dikodingkan 0. Ya, jangan codingnya jangan 1212 tapi mulai dari 0. 0101 karena SPSS itu lebih bersahabat sama coding 0 gitu ya. Kemudian kita lakukan analisis univariat. Apa itu univariat? Analisis deskriptif, ya, yang hanya menyajikan distribusi, proporsi atau nilai rata-rata dari suatu data. Nah, tujuannya apa sih? Mendeskriptifkan karakteristik masing-masing variabel. Ya, mendeskriptifkan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Jadi ini penting, ya. Sana dulu. Lupa. Ganti nenek. Tolong nenek ganti celana aku. Nah, kemudian untuk data numerik, jadi dari analisis univariat ini yang perlu kita perhatikan adalah jenis datanya dulu. Variabel yang kita tanyakan itu datanya apa? Apakah numerik atau kategorik? Ya, kalau dia numerik, maka apa saja yang harus kita lihat? Yang pertama adalah ukuran tengah. Ukuran tengah itu ada 3 macam kalau dulu belajar di biostat deskriptif, ya. Ada min itu nilai rata-rata, kemudian ada median itu nilai tengah, ya. Dan yang ketiga ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, ya, atau dengan frekuensi terbanyak. Sebentar. Nah, apa gunanya mencari min, modus, dan median? Teman-teman di sini, ketika kita melakukan analisis univariat pada variabel numerik, misalnya kamu mencari umur, ya, umur mahasiswa, tapi kamu nggak pakai kategori, biar mereka menjawab dengan angka saja. Misalnya kalau mahasiswa tuh paling rentangnya antara 18 sampai 20. Sebentar.
Oke, sorry. Nah, ini kalau kita sudah mencari data atau mengumpulkan data numerik, maka harus dicari nilai min, modus, dan mediannya. Urgensinya untuk apa? Ini yang harus dipahami oleh orang yang menguasai analisis data, ya, termasuk ahli epidemiologi. Jadi nggak cuman tahunya harus nyari min, modus, median, tapi gunanya buat apa? Ini kunci, ya. Antara min, modus, dan median, dia punya keterikatan, ya, atau keterkaitan. Kalau nilai min, median, dan modus sama, ya, maka dapat dikatakan bahwa data itu terdistribusi normal. Apa gunanya distribusi normal dalam sebuah data? Itu sangat menentukan untuk jenis analisis bivariat apa yang akan kita pakai nanti. Ya, apakah pakai uji T? Kalau uji T itu boleh nggak sih datanya nggak normal? Coba, siapa ya? Mita, ada Mita? Oswin? Halo? Tes. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Miss. Iya. Kalau tadi saya nanya apa tuh? Uji T, boleh nggak kalau datanya tidak normal? Dulu di Mandat, masih ingat nggak? Lupa ya? Nah, di analisis data ini saya akan jelaskan secara detail ya. Jadi tolong diingat dan dipahami. Yang penting itu paham. Jadi untuk menentukan data numerik, jadi yang dilihat distribusi normal itu cuma data numerik ya. Kalau data kategorik sudah pasti distribusinya tidak normal. Kenapa? Karena isinya cuman ya atau tidak doang, atau cuman setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan lain-lain. Itu bukan data numerik. Ya, maka tidak perlu dilihat analisis dengan min, modus, dan mediannya. Nah, ketika kita misalnya data numerik itu contohnya apa sih? Usia. Kemudian misalnya ada berat badan. Kemudian misalnya ada penghasilan, tapi penghasilannya kamu rupiahkan, nggak kamu kasih rentang jutaan, misal 3 juta sampai 5 juta, di atas 5 juta, dan seterusnya. Itu nggak kamu bikin rentang, tapi kamu tulis pertanyaan terbuka sehingga respondennya bisa menjawab dengan bebas. Nah, angka-angka itu menjadi data numerik yang harus dicari nilai rata-rata, nilai modus, dan nilai mediannya. Nah, kalau misalnya ternyata nilai ketiganya itu sama, maka kita bisa katakan dengan yakin distribusinya normal tanpa melakukan uji normalitas, ya. Dan yang kedua, nah, kalau min, median, dan modus, nilai min lebih besar daripada median dan nilai median yang lebih besar daripada modus, maka distribusinya menceng ke kanan. Menceng ke kanan itu artinya gini. Ini menceng kanan ini. Nah, ini ada sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X, miring. Nah, ini menceng kanan. Antara ini sama ini itu nggak rata, ya, loncengnya. Nah, kebalikannya, kalau min, median, dan modus min itu lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus, maka nanti distribusinya akan menceng ke kiri. Menceng ke kiri itu kayak gini, ya. Menceng ke kiri itu jadi ngarahnya ke sebelah kiri. Ini juga enggak normal, karena ini daerah sini sama daerah sini lebih luas daerah yang di sebelah kanan. Nah, ini tidak normal. Kalau data yang normal, itu kurva loncengnya dia akan simetris. Ya. Nah, kira-kira ini simetris nggak? Enggak sih. Nah, anggaplah simetris ya. Saya nggak bisa gambar yang bagus. Nah, ini anggaplah simetris seperti ini. Nah, ini kurva yang normal seperti ini. Tidak menceng kanan, tidak menceng kiri. Ini kalau data min, median, dan modusnya itu sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian apalagi ada variasi atau varian ya, nilai varian. Saya nggak akan jelaskan secara detail. Lalu biasanya ada kuartil. Kuartil itu melihat per 25%, 50. Kalau kuartil 1 itu 25%, kuartil 2 itu 50%,
50% artinya nilai tengah itu artinya median, jadi median sama dengan kuartil 2 ya, dan kuartil 3 itu adalah 75%. Jadi kalau misalnya kamu pakai statistik dengan SPSS, itu nggak usah ngitung manual lagi kayak di mata kuliah Biostat, tapi saya pengen kamu memahami. Nah, standar deviasi, ya ini penting. Kenapa? Karena standar deviasi itu menentukan apa itu definisi dari standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varian. Semakin besar nilai varian, akan semakin bervariasi. Kalau semakin bervariasi, artinya datanya homogen atau heterogen. Datanya heterogen. Jadi yang bagus banyak variannya atau sedikit variannya. Yang bagus adalah banyak variannya ya. Kemudian kalau itu untuk data numerik, jadi ada poin-poin penting yang perlu disajikan. Yang pertama adalah mean, modus, median, kemudian ada kuartil, dan standar deviasi. Itu biasanya yang disajikan dalam analisis univariat untuk variabel numerik. Nah, sekarang kita masuk ke variabel kategori. Kalau variabel kategori, karena dia hanya kategori, maka biasanya dia penyajiannya lebih sederhana. Ya, bentuknya seperti apa? Kalau kategorik itu biasanya hanya proporsi saja. Kalau kamu tanya variabel jenis kelamin misalnya, itu hanya laki-laki perempuan ya kan? Laki-laki sama perempuan, maka ini proporsi per kategorinya berapa persen. Cukup itu. Penyajian data kategorik sesederhana itu ya. Nah, ini contohnya mahasiswa 50, mahasiswi 50, maka pada jenis kelamin mahasiswa bervariasi 50%, 50%. Ini kelas B, mahasiswa 90, mahasiswa 10, tidak bervariasi atau homogen pada pria karena mayoritas adalah laki-laki. Nah, ini proporsi saja dalam persentase. Mudah sekali. Nah, ini untuk penyajian data numeriknya. Yang tadi saya bilang, ya. Ibu, Ma. Ya. Gimana? Siapa yang mau nanya? Halo? Ada yang mau nanya tadi siapa? Partisipannya berkurang lagi satu, siapa nih yang keluar? Putus-putus, Bu, tadi. Putus. Nggak terlalu kedengeran, Bu, putus-putus tadi. Nanti di review di rekaman aja ya, kalau tadi kurang paham ya. Sekarang masih putus-putus nggak? Kayaknya sinyal saya kurang bersahabat nih. Masih putus-putus nggak? Halo? Masih putus-putus nggak teman-teman? Suara saya kedengaran? Tolong kameranya diaktifkan, terus speakernya tolong dinyalain dulu deh. Biar saya bisa. Miss, suaranya pas lagi tadi ngejelas. Iya, dari tadi putus, Miss. Waduh. Ya udah, mudah-mudahan di rekamannya nggak putus ya. Jadi nanti bisa. Halo. Ya, Miss. Suara saya masih putus. Tuh, tumben nih sinyalnya tidak bersahabat. Masih kedengaran nggak? Kedengeran, Miss. Kedengaran. Oke. Kita lanjut ya. Sorry, kendala teknis. Tadi data numerik ya. Data numerik sama kategorik itu intinya untuk data kategorik itu teman-teman cuma menyajikan proporsi saja ya. Dalam satuan persentase yang lazimnya adalah persentase kemudian di total. Nah, kalau numerik itu contohnya ada di dalam tabel, kalau di buku yang saya share ya di halaman 74 bisa dilihat ini distribusi umur dan lama hari rawat pasien rumah sakit X. Nah, kalau umur karena dia numerik sama lama hari
sekian hari, maka yang perlu disajikan adalah mean, median, standar deviasi, nilai minimal sama maksimal. Minimal itu adalah umur termuda, maksimal umur tertua, ya. Kalau lama hari rawat, artinya minimal itu adalah lama hari rawat yang paling singkat, ini yang paling panjang, gitu. Ya, standar deviasi nanti ada muncul kalau di SPSS, tinggal kamu masukin aja. Nah, untuk data kategori, ini contohnya seperti ini. Misalnya distribusi responden menurut tingkat pendidikan. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, ini kamu masukkan dalam persentase, kemudian diinterpretasi. Pertanyaan saya, bagaimana cara menginterpretasikannya? Nah, di sini. Biasanya untuk menginterpretasikan tabel, kalau yang numerik itu semua dibaca ya teman-teman. Yang numerik ini min-nya berapa, nilai rata-rata berapa, median berapa, standar deviasi berapa, minimal maksimal berapa, itu semuanya dinarasikan dalam interpretasi. Tapi kalau untuk distribusi frekuensi, variabel kategorik, sajikan atau interpretasikan urutannya adalah dari yang tertinggi dulu. Ya, persentasenya dari yang tertinggi, kemudian cukup sebutkan yang terendah. Gitu. Itu cara menyebutkan analisis univariat dalam interpretasi. Jadi nanti kamu kalau bikin bab 4 ya, bab 5 atau bab 4 tuh di dalam skripsi itu tolong diinterpretasikan dengan baik gitu ya. Nah, sekarang kita mau analisis SPSS. Coba siapa yang sudah siap SPSS-nya, data aslinya dibuka. Kemarin sudah Oswin, sudah TV. Sekarang siapa yang siap nge-share SPSS-nya buat analisis univariat? Lintang pakai laptop, Lintang. Iya, Miss. Iya, bisa di-share nggak? Share screen SPSS-nya. Sebentar. SPSS-nya udah dibuka? Udah, Miss. Oke. Nah, sekarang kita mau mencoba menganalisis data univariat dari contoh yang ada di SPSS ya. Nah, pertama saat kita mau melakukan analisis, itu di sini diminta kita untuk melihat kategori analisis univariat yang deskriptif dulu ya. Untuk data kategorik variabelnya adalah pendidikan. Ya, tingkat pendidikan Ibu, coba kamu mulai dari analyze. Kemudian apa? Deskriptif statistik. Ya, deskriptif statistik. Kemudian yang dipilih adalah frekuensis. Frekuensis yang paling atas. Nah, kemudian pendidikan formal Ibu variabelnya. Oke, coba lihat di statistiknya, kamu klik statistik. Nah, ini nggak perlu ada, ya. Kenapa? Karena ini adalah data kategorik, jadi nggak perlu dicentang semuanya, ya. Ditutup. Nah, pastikan di bagian bawah display frequency tables itu kamu centang ya, teman-teman. Itu udah tercentang, kalau sudah di oke. Coba lihat outputnya. Mana Lintang? Outputnya nggak kelihatan.
Udah belum, Miss? Belum. Gimana? Kalau di share entire screen kayaknya baru kelihatan. Kalau ini cuman datasetnya aja yang kelihatan. Coba. Oke, Udah belum, sudah ya, sudah. Nah, di sini sama semua enggak? Semua sambil dicoba analisis ya. Nah, nanti yang perlu kamu sajikan itu adalah frekuensi sama valid persennya. Ya. Jadi yang perlu pertama dicek itu yang paling atas ada N, ada valid, ada missing. Misalnya jumlah sampel penelitian kamu ada 50. Untuk memastikan data kamu itu terisi semua, nggak ada yang missing, maka dilihat di atasnya ya. Nah, kalau udah nggak ada yang missing, aman. Nah, kemudian dilihat persentasenya yang valid persen. Jadi jangan yang persen, tapi yang valid persen. Jadi yang perlu disajikan adalah kategorinya, kemudian frekuensi sama valid persen. Nah, di sini kan yang paling tinggi, pendidikan apa sih paling tinggi? Perguruan tinggi. Perguruan masa? SMU ya, Miss? SMU. Nah, SMU. Oke. Nah, untuk penyajian data di dalam Microsoft Word kita, itu urutannya tetap diurutin dari tingkat pendidikan terendah dulu ya. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi saat interpretasi, kamu harus menginterpretasikannya dari level, dari proporsi yang paling tinggi dulu. Proporsi yang paling tinggi itu apa? SMA, ya kan? Kemudian yang paling rendah setelah itu adalah SD. Ya, SD. Nah, coba saya minta siapa ya? Anissa, Antika, coba interpretasiin tabel itu. Ayo Anissa. Halo Anissa. Halo Miss. Miss. Ya, coba. Yang persen ya Miss? Iya, yang pendidikan. Dari penelitian didapatkan hasil presentasi untuk ibu menyusui dengan pendidikan formal terakhir SMU sebanyak 32%. Terus kemudian perguruan tinggi sebanyak 26%, SMP sebanyak 22%, dan sekolah dasar sebanyak 20%. Oke, ada lagi yang mau coba? Ulan? Iya, Miss. Cobalah. Persentase pendidikan formal ibu menyusui dari penelitian tersebut didapatkan hasil untuk proporsi tertinggi pada pendidikan SMU yaitu 32,0% dan yang terendah pada pendidikan SD 20,0%. Oke, cukup sampai situ aja ya. Jadi tidak perlu dibaca yang SMP sama perguruan tinggi. Kenapa? Karena dia posisinya ada di tengah. Ya, jadi yang perlu kita interpretasikan adalah yang tertingginya sama yang terendahnya saja gitu. Oke. Itu jadi interpretasi data kategori itu cenderung sederhana ya, sederhana. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan analisis data numerik ya. Data numerik itu pakai dua macam, bisa di SPSS, bisa pakai frekuensi tadi, analyze, descriptive statistik, frekuensis, kemudian di bagian statistiknya kita centang-centang, ada mean, modus, median, ya, atau juga bisa pakai explore. Nah, kalau di explore itu
tapi kurang lengkap. Jadi biasanya kita pakai analyze descriptive statistik gitu ya. Jadi pakai frekuensi. Nah, coba sekarang kita mau lihat variabel apa sih yang numerik di sini. Contohnya adalah variabel umur. Coba sekarang siapa ya yang share screen? Mau gantian apa Lintang aja? Lintang aja? Terserah, Miss. Ada yang ready lagi nggak? Nure ready, Nure nggak bisa ya, kamu pakai HP ya? Iya, Miss, pakai HP, Nura. Yang pakai laptop siapa lagi? Gina pakai HP juga ya, Gin? Iya, Miss. Soalnya suka lemot gitu. Oke. Kodima pakai HP juga, laptopnya nggak bisa? Pakai HP, Miss. Bisa sih, tapi nggak ada Zoom-nya, Miss. Nggak ada Zoom-nya. Besok ini ya, diinstal Zoom-nya ya, Kodima, biar bisa sekalian share screen ya. Zoomer bisa diaktifkan kameranya? Iya, Miss. Kamu pakai HP juga ya? Devi juga pakai Iya, HP. Miss. Ya udah, pakai punya Lintang dulu ya. Pakai punya Lintang dulu. Coba Lintang, kita lanjut analisis numerik. Analyze descriptive statistik. Langkahnya tolong diingat sambil dipraktikkan ya. Kemudian frekuensi. Nah, untuk mempermudah di riset ya. Kalau misalnya variabel yang udah kamu masukin itu udah banyak, di riset aja biar mudah. Jadi dia kembali seperti awal. Nah, kemudian kita cari variabel yang mau kita analisis numeriknya adalah umur ibu menyusui. Kita klik, kita enter. Kemudian, nah, karena dia numerik, maka statistiknya perlu dicentang-centang. Kita klik statistik, quartilesnya kita centang. Kemudian min, modus, dan median kita centang. Kemudian standar deviasi kita centang. Mana standar deviasi? Kemudian ada minimum maksimum. Ya, dan standar error. Ya, standar errornya juga dicentang. Nah, kita continue. Nah, di chart kita lihat, kita klik chart. Jangan di oke dulu chartnya. Nah, chart. Nah, di sini kita mau melihat apakah variabel umur ibu ini terdistribusi normal atau tidak. Jadi saat kita analisis univariat, variabel numerik itu bisa sekalian melihat distribusi normalnya ya. Jadi kita lihat histogram. Kita mau lihat histogram. Diklik histogramnya, nah show normal curve on histogramnya dicentang, lalu kita continue. Ya, kemudian kita oke kan, klik oke. Nah teman-teman, untuk coba outputnya, untuk data numerik ini sebenarnya frekuensi tabel dalam persentase itu tidak terlalu penting. Jadi kalau kamu nggak pengen output kamu itu kepanjangan isinya, tadi saya lupa ya, kepanjangan isinya itu nggak usah dicentang variabel pilihannya display frekuensi table yang tadi ada di bagian analysis deskriptif statistik tadi. Jadi yang umur ibu menyusui yang di dalam tabel persentase ini dia nggak akan muncul. Karena di sini kan N-nya cuma 50 nih. Kalau sampel kamu ratusan, kebayang nggak panjangnya tabelnya? Gitu. Ya itu nyampahin kalau kata saya. Kenapa? Karena itu nggak akan kita sajikan juga dalam tabel analisis nanti. Gitu ya. Terus tolong dikebawahkan lagi. Bintang dikebawahkan. Nah, stop. Di sini, teman-teman bisa lihat kurvanya normal atau tidak. Coba Zumar. Tidak ya, Bu. Devi, ya tidak normal. Zumar, menceng kiri, menceng kanan. Agak sedikit ke kiri ya, Miss. Ya, menceng kiri. Artinya apa? Artinya belum normal.
Ya, tidak normal. Kemudian kalau mencengkiri artinya min modus mediannya posisinya seperti apa? Coba Gina. Min modus mediannya posisinya seperti apa? Tadi sesuai dengan teori yang saya jelasin. Kalau dia mencengkiri, apakah min lebih besar dari median lebih besar daripada modus? Atau kebalikannya? Apakah min lebih kecil? Coba. Min lebih besar ya, Miss? Kalau mencengkiri gimana? Min lebih besar. Min Lebih besar lebih besar dibandingkan daripada dari modus. Kalau mencengkiri itu artinya min lebih kecil, ya. Min lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus. Maka kurvanya akan menceng ke kiri. Nah, untuk membuktikan, coba kita lihat di bawahnya. Coba di-scroll lagi ke bawah, Lintang. Udah mentok, Miss. Nah, coba lihat naik ke atas. Tadi berarti kelewat ya. Naik ke atas coba. Naik. Oh, di sini. Sorry. Naik. Nah, bawah dikit kelewatan. Nah, stop. Nah, yang paling atas yang umur ibu menyusui, yang N, valid 50, missing. Nah, di sini coba dilihat. Minnya berapa? 25,1. Min 25,1, mediannya 24. Modusnya 19. 19. Berarti tapi di sini minnya lebih besar ya? Iya. Min lebih besar daripada median. Median lebih besar daripada modus, ya kan? Maka kurvanya menceng ke kiri. Kalau secara teori di dalam buku, kurvanya menceng kemana? Ke kanan atau ke kiri? Di halaman 71. Ke kiri apa ke kanan? Di halaman 71. Kanan, Miss. Ke kanan ya? Kanan harusnya. Nah, kalau yang di buku ini kamu, di buku biru kamu gimana? Ke kanan apa ke kiri? Normal. Ini dari tampilan grafik. Variabel umur berbentuk normal. Coba. Aduh, data numerik. Nah, ini distribusinya, coba lihat min modus mediannya itu 25, 24, sama 4. Kemudian interpretasinya normal ya dari buku ya? Iya. Nah, nanti kita belajar uji normalitas ya. Nanti kita belajar uji normalitas di sini adanya di sebentar. Nah, uji kenormalan data. Uji kenormalan data, kalau teman-teman lihat ya, di sini nanti kita akan pakai explore uji normality, pakai normality plot with test. Nah, kenapa bisa dikatakan normal? Kalau secara kasar itu kan agak menceng ke kiri ya. Agak menceng ke kiri. Nah, itu variabelnya adalah variabel umur. Kalau umur 24 sama 25 itu bedanya jauh atau dekat? Dekat. 24 sama 19 bedanya jauh atau dekat? Jauh. Jauh ya. Nah, maka nih kita lihat di sini. Sekarang kita lanjut untuk uji normalitas dengan analisis explore. Coba.
kita bandingkan sama kurvanya ya. Caranya adalah analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Coba Lintang dilanjut untuk ngelihat plotnya. Analyze, descriptive statistik, explore. Uji normalitas itu pakai explore ya teman-teman. Kemudian umur ibu menyusui dimasukin di bagian dependent list. Factor list sama labelnya biarkan. Kemudian tombol plotnya diklik. Nah, normality plot with t-testnya. Oke. Stem and leaf-nya nggak perlu kayaknya, stem and leaf-nya nggak usah dicentang. Stem and leaf yang atas sayang. Nah, di histogramnya aja yang dicentang. Coba kita mau lihat histogram, normality plot with test, kemudian di continue. Lalu apalagi yang perlu dilihat? Sebentar. Udah kayaknya itu. Ya. Lalu kita oke kan? Hasil outputnya gimana? Nah, di sini ada pertama stop dulu. Ada case processing summary-nya, lalu di deskriptifnya min, modus, median, varian, standar deviasi, minimum maximum range semuanya lengkap ya. Nah, di sini ada skewness teman-teman. Ada skewness sama standar errornya, ada kurtosis juga. Lalu di bawahnya ada tabel test of normality. Coba turun ke bawah. Test of normality biasanya kita pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Kolmogorov-Smirnov, lihat yang signifikannya 0,035 di sini. Lalu di bawahnya ada histogram. Nah, di bawahnya ada histogram. Kemudian ada normality plot ya, QQ normality plot. Turun lagi ke bawah. Sudah habis kayaknya ya. Nah, yang paling penting adalah tabel atas. Yang tabel atas ada skewness sama Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di buku birunya masing-masing. Saya coba share ya teman-teman di sini. Jangan di stop ya Lintang, biar saya tiban aja. Di buku, di sini dikatakan uji normalan data, ya. Di sini ada yang kesalahan di dalam buku. Uji kenormalan data itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dari grafik histogram dan kurva normal. Ya, histogram dan kurva normal ini penilaian secara kasat mata. Kalau bentuknya menyerupai bell shape, maka disebut dia distribusinya normal. Bell shape itu seperti lonceng ya. Bentuknya adalah simetris kanan dan kiri. Tapi kita juga bisa melihatnya dengan nilai skewness dan standar error. Rumusnya adalah skewness dibagi standar error, angkanya adalah kurang dari sama dengan 2. Ya, skewness dibagi standar error kurang dari sama dengan 2 hasilnya. Maka distribusinya normal di sini. Ya. Terus langkah yang ketiga, cara yang ketiga adalah pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, uji Kolmogorov-Smirnov, kalau ujinya signifikan, p-value-nya kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Coba teman-teman ini salah, dicek di buku deh. Definisi Kolmogorov-Smirnov apa? Ya, karena ini di sini harusnya tulisnya distribusi tidak normal. Jadi yang normal itu harus di atas 0,05. Ya, untuk jumlah sampel yang besar, uji Kolmogorov-Smirnov cenderung menghasilkan uji yang signifikan. Artinya bentuk distribusinya tidak normal. Atas dasar kelemahan ini dianjurkan untuk mengetahui
kenormalan data lebih baik menggunakan skewness. Jadi untuk melihat kenormalan data, teman-teman lebih dianjurkan kita pakai skewness dibagi standar error. Sekarang yang tadi datanya ya, saya pakai tabelan di sini. Di statistiknya teman-teman dilihat tadi di output untuk variabel umur ibu skewness-nya adalah 0,547. Ya kan? Betul nggak? Sama nggak? Sama ya? Sama, Miss. Nah, dibagi standar Sama, errornya Miss. 0,0337. Sekarang kita coba hitung berapa? 0,547 dibagi 0,337. Hasilnya berapa? 1,6. Ya, 1,6. Maka di sini kalau menurut ketentuannya, kalau skewness dibagi standar errornya kurang dari sama dengan 2, maka distribusinya normal, ya kan? Artinya tadi kita dapat 1,6. Artinya adalah data variabel umur ibu itu diasumsikan terdistribusi normal. Ya, Miss, tapi kurvanya kok agak-agak menceng kiri ya? Iya, karena itu penilaian secara kasar. Jadi, kalau kita lihat kurva yang agak menceng, itu kan cenderung mirip-mirip ke tengah ya, nggak terlalu miring banget kan? Nah, kalau seperti itu kita perlu melihat perhitungan halusnya dengan skewness dibagi standar error, gitu. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov-nya kenapa nggak dipakai? Karena jumlah sampel kita terlalu sedikit, 50. Ya, jadi uji Kolmogorov-Smirnov itu sangat sensitif terhadap jumlah sampel. Jadi dia tidak terlalu dianjurkan untuk digunakan sebagai patokan uji normalitas suatu data. Gitu. Jadi kita dapat mengatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Ini ya nih, di sini ada. Dari histogram dan kurva normal terlihat bentuknya normal walaupun tidak normal secara sempurna. Kemudian skewness dibagi standar error dapatnya 1,6, artinya distribusinya normal. Jadi untuk data variabel umur ibu kita asumsikan bahwa terdistribusi normal. Kemudian bagaimana cara penyajian interpretasi karena dia variabel numerik, maka banyak sekali yang harus disajikan. Yang pertama adalah min, ya, modus dan median tidak perlu biasanya. Kemudian ada standar deviasi, lalu ada nilai minimal dan maksimal. Ya, nilai minimal dan maksimal dan confidence interval 95%. Nah, ini disajikan seperti ini. Jadi, disebutkan satu-satu berurutan, nilai rata-rata umur ibu adalah 25 tahun, standar deviasinya adalah 4,85, confidence intervalnya adalah 23, usia termuda ibu adalah 19, dan yang tertua adalah 35 tahun. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan mengenai analisis univariat? Jadi seperti itu ya, saya harap nanti anak FIT itu tidak lagi keliru ketika menginterpretasikan data kategorik maupun numerik. Jadi harus bisa ya. Sama uji normalitas ya, uji normalitas jadi sangat dianjurkan pakainya skewness. Sama lihat kurvanya. Kalau kurvanya meragukan nih agak-agak menceng dikit, kira-kira normal atau enggak. Kalau ragu, langsung aja hitung skewness. Skewness dibagi standar error. Patokannya adalah 2. Kalau dia 2 ke bawah, artinya distribusinya normal. Kalau dia 2 ke atas, artinya terdistribusi tidak normal. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan karena Wasin mau Jumatan ya? Besok kita masuk analisis bivariat ya teman-teman. Kalau bisa kita selesaikan. Dan di awal jam 10 tank kayak tadi saya akan kasih feedback setengah jam buat beberapa
tugas dari buat beberapa kelompok maksud saya. Kalau satu kelompok waktunya nggak cukup, ya satu aja dulu, tapi inputnya bersifat general gitu ya. Jadi teman-teman yang kelompok lain bisa ngoreksi punyanya sendiri juga kayak gimana maksudnya. Itu nanti tolong dikumpulkan juga di Google Drive aja. Nanti yang diupload di e-learning kalau papernya sudah jadi aja ya buat penilaian. Nanti tolong Devi dikumpulin seperti biasa, tapi dari halaman judul. Ya, tugas ketiga ini saya minta perbaikan, digabungkan halaman judul, terusnya pendahuluan, tidak ada cover ya teman-teman. Terus langsung metode, ditambah metode buat minggu depan. Metode, jadi hitung rumus sampel silahkan. Kalau uji hubungan pakai uji beda 2 proporsi ya, pakai Lemishau ya. Uji beda 2 proporsi artinya kamu harus mencari penelitian orang, ya P1, P2-nya harus kamu cari penelitian orang yang punya variabel yang sama dan hasilnya signifikan. Ya, variabel yang diteliti sama dia sama dengan variabel yang mau kita teliti nanti. Dan hasilnya signifikan. Kamu cari P1, P2-nya, kemudian kamu masukkan ke rumusnya Lemishau, lalu didapatkan N-nya. N itu adalah jumlah sampel minimal. Nanti berapa kamu list, berapa jumlah, misalnya ada berapa variabel mau kamu lihat, ada 3 atau ada 5. Dari 5 itu mana yang N yang paling besar, itu yang dijadikan jumlah sampel minimal kamu. Gitu. Ya. Jadi masing-masing mencari jumlah sampel minimal di dalam metode. Seperti itu. Nah, teknik samplingnya, kan saya udah ngajarin tuh kemarin di survei cepat. Kira-kira menurut kamu dengan penelitian kamu ini cocoknya teknik samplingnya apa? Tolong dijabarkan di bagian metode. Dan kriteria inklusinya secara detail sampelnya seperti apa ya yang termasuk dalam studi kamu gitu. Jelas ada yang mau ditanyakan? Tadi strukturnya saya save di image tapi saya nggak tahu image-nya yang mana ya.